محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kenikmatan kepada kehidupan kita itu luar biasa. Dan Allah itu ketika memberikan kenikmatan kepada kita selaku hambanya, Allah tidak hanya sekedar memberi kenikmatan, tetapi Allah juga mencintai kepada setiap makhluk yang Allah berikan kepadanya kenikmatan. Kita di dalam kehidupan manusia, banyak orang yang memberi tetapi belum tentu mencintai orang yang dia beri. Banyak di antara kita memberi anak yatim tapi belum tentu kita mencintai anak yatim yang kita beri bantuan. Kita terkadang memberikan bantuan kepada orang tua yang terpaksa harus berjualan di tengah malam pada waktu di pinggir jalan. Tapi ketika kita memberi belum tentu kita mencintainya. Tapi beda dengan Allah. Allah itu ketika memberi kepada setiap manusia, Allah itu juga mencintai setiap manusia. Makanya setiap pemberian yang Allah berikan pada kehidupan kita, setiap pemberian itu Allah tidak minta syarat. Bahwasanya kita harus detail ketika kita meminta apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Coba kalau kita di dalam kehidupan ini, kita ketika membutuhkan sesuatu harus minta semuanya kepada Allah. Tentunya kita sangat kerepotan pada kehidupan kita untuk senantiasa meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Kita butuh berapa kadar cc oksigen kita harus minta. Kita butuh berapa liter air yang kita butuhkan, kita harus minta. Kita butuh berapa butir nasi yang kita makan, kita harus minta. Kita harus minta bagaimana ginjal, liver, semua harus bekerja sesuai dengan tugasnya, kita harus minta. Dan itu tentunya sangat kerepotan. Tetapi disitulah kita akhirnya paham, Allah itu bukan hanya sekedar pemberi, Allah bukan hanya sekedar Al-Wahhab, tapi Allah juga merupakan zat yang memiliki sifat Ar-Rahman, di mana Allah itu sayang kepada hambanya. Allah ketika memberi, Allah memberikan pula kasih sayang, sehingga ketika kita di dalam kehidupan, kita sering sekali kita mendapatkan banyak hal, walaupun kita tidak pernah meminta kepada Allah semua perkara itu, Allah kirimkan tanpa kita harus meminta untuk menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya Allah mencintai kita dan betapa sempurnanya Allah memenuhi setiap kebutuhan kita. Kita ini akan mudah bersyukur kalau kita sering melihat apa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan kita susah bersyukur kalau kita melihat nikmat itu indikatornya berdasarkan nikmat yang didapatkan orang lain. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa menata hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah berada pada zaman kapitalisme dan materialisme. Semuanya diukur dengan harta, semuanya diukur dengan finansial. Dan kita tentunya paham, kesyukuran itu head to head dengan kapitalisme dan materialisme. Karena siapapun yang mereka bersyukur, bukan karena Allah membutuhkan syukur kita, tetapi kitalah yang membutuhkan syukur kita. Karena syukur yang kita berikan pada perjalanan hidup akan memberikan kepada kita ketenangan, Allah memberikan kepada kita kelapangan, dan pastinya Allah memberikan kepada kita kecukupan. Yang kaya belum tentu cukup, yang pintar belum tentu tenang, yang terkenal belum tentu lapang. Dan itulah perkara yang kita harus paham. Maka sesungguhnya ketenangan, kelapangan, kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Dan Allah tidak pernah berikan 3 puncak kebaikan pada kehidupan, yaitu dengan ketenangan, kelapangan, dan kecukupan, kecuali Allah berikan kepada hamba yang senantiasa melapisi kehidupannya dengan dia bersyukur kepada Allah. Kurikulum orang yang beriman itu cuma 2, sabarmu tanpa tapi, syukurmu tanpa tapi. Dan itulah yang menjadi sebuah program dalam kehidupan kita. Semoga kalau ada di antara kita sedang mendapatkan kesulitan, semoga kesabaran kita tanpa tepi. Karena sabar itu harus kita berikan pada perjalanan hidup yang selalu disetting oleh Allah dengan ujian. Kalau ada di antara kehidupan kita mendapatkan kemudahan, semoga kita selalu menjadi hamba yang bisa memberikan kesyukuran tanpa tapi. Karena kesyukuran itulah yang akan memberikan makna pada kehidupan kita. Seiring kita bersyukur, kelapangan kamu dapatkan. Seiring kamu bersyukur, ketenangan kamu akan rasakan. Dan seiring kamu bersyukur, kecukupan akan memenuhi setiap rongga hatimu dan dadamu. Dan itulah yang menjadi puncak kebaikan yang kita butuhkan pada kehidupan. Semoga Allah senantiasa menuntun hati kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini,
Kita tentunya harus memahami betul dan mereposisi arti keluarga pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya hari ini kita mengalami sebuah degradasi, terutama tentang masalah konsep kita memandang keluarga. Tentunya kita harus mereposisi kembali bahwasanya keluarga itu memiliki sebuah arti dan makna yang begitu besar pada kehidupan kita. Mungkin hal semacam ini sudah mulai luntur di Amerika, sudah mulai luntur di Eropa, dan mungkin sudah mulai luntur di Jepang. Ketika negara-negara ini sudah mulai kehilangan dan sudah mulai mengalami krisis kepercayaan mereka tentang arti sebuah keluarga. Kita tentunya paham di dalam Islam bahwasanya keluarga itu menempati porsi yang besar dan menempati porsi yang agung di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya keluarga itu merupakan sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada setiap manusia ketika dia beriman kepada Allah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah kenikmatan ketika mereka memiliki sebuah keluarga. Tidak mengherankan kalau kita menjumpai dalam kehidupan kelak di surga. Kalau kenikmatan di surga itu bisa diperas, maka perasan dari kenikmatan surga itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, yaitu adalah kenikmatan ketika kita melihat wajahnya Allah. Yang kedua, ketika kita berjumpa dengan para nabi dan para rasul di tempat-tempat yang berkumpul dengan mereka. Dan kenikmatan yang ketiga, berkumpul kembali dengan keluarga kita. Dan kita mengadakan reuni akbar pada kehidupan kelak di surga bersama keluarga yang membersamai kita di dunia. Maka itu merupakan puncak di antara 3 perkara besar yang ada pada kehidupan di surga. Untuk memberi arti kepada kita bahwasanya keluarga itu bukan hanya masalah di dunia, tapi keluarga itu berdimensi pada urusan dunia, urusan barzah, sampai urusan ketika kita kelak di padang mahsyar dan akhirnya berakhir dengan surga yang menjadi harapan kita. Dan itu menunjukkan kepada kita begitu dahsyatnya arti keluarga pada kehidupan orang yang beriman. Sampai salah satu puncak di antara kenikmatan surga itu berkumpul dengan keluarga. Kita juga harus paham bahwasanya keluarga itu menempati sisi terdalam pada kehidupan kita. Makanya ketika manusia mereka telah meninggal dunia, ketika mereka dibawa ke liang kuburnya, lalu mereka didatangi malaikat Munkar dan Nakir. Lalu ketika mayat itu dan ruhnya bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, siapa Robnya, siapa nabinya, apa agama yang diutus kepadanya. Ketika dia sudah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir secara sempurna, maka pada saat itu Allah membukakan antara barzahnya dengan surga dan dia bisa melihat bagaimana indahnya surga yang kelak akan dia jumpai dan akan dia datangi. Tapi tahukah kita ketika dia sudah mampu melihat surga yang selama ini hanya dia yakini dan ketika di alam barzah ketika menyelesaikan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dia bisa langsung melihat surga itu nyata di depan matanya. Tahukah kita apa teriakan penduduk barzah? Ketika mereka baru saja menyelesaikan ujian yang pertama dan melihat surga yang dipampang oleh Allah antara dirinya, antara barzah dengan surga itu, maka ternyata teriakannya penduduk barzah itu pertama kali bukan langsung meminta dimasukkan ke dalam surga. Tapi ternyata teriakan pertama kali mereka berkata di dalam teriakan itu adalah Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Robku, segerakan hari kiamat supaya aku lekas berjumpa dengan keluargaku. Ternyata penduduk barzah ketika bermalam yang pertama dan ketika menyelesaikan ujian yang menegangkan pertama kali yang diajukan malaikat Munkar dan Nakir, tidak ada yang dia ingat kecuali adalah ingin berjumpa kembali dengan keluarganya. Untuk sekali lagi menyadarkan kita, keluarga itu merupakan perkara besar dan menempati porsi yang paling dalam kehidupan hati dan jiwa kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bara' bin Azib. Teriakan manusia pertama kali di alam barzah adalah teriakan ketika mereka ingin supaya dikumpulkan kembali dengan keluarganya. Memori tentang keluarga tidak bisa menjadi hilang karena guncangan kematian. Memori tentang keluarga tidak bisa hilang ketika mereka sudah mendarat di alam barzah. Memori mereka tentang masalah keluarga tidak bisa hilang walaupun mereka sudah melihat surga di depan matanya antara alam barzah dengan surga. Tapi ingatan yang dia ingat adalah ingatan kepada keluarga. Ingatan kepada istrinya, ingatan kepada suaminya, ingatan kepada bapak dan ibunya, ingatan kepada anaknya. Itu yang pertama kali
masih dia ingat, dan itulah yang dia teriakkan untuk memberi arti pada kehidupan kita. Keluarga itu bukan perkara kecil, tetapi keluarga itu perkara besar. Makanya tidak mengherankan kalau kita mendapati perkataan para ulama, bahwasanya ketika manusia di dalam kehidupan di dunia, kita diberikan beban dan syariat yang banyak. Ada syariat sholat, ada syariat puasa, ada syariat sedekah, ada syariat iktikaf, ada syariat haji dan umrah. Tapi ketika manusia sudah dalam kondisi meninggal dunia dan ketika manusia nanti di surga, semua syariat yang Allah pernah bebankan kepada manusia beriman ketika hidup di dunia, semuanya sudah selesai dan tidak lagi tersisa pada kehidupan di surga. Sholat sudah selesai, puasa sudah tidak ada, haji dan umrah sudah ditiadakan oleh Allah. Tapi ada satu syariat yang masih disisakan oleh Allah, yang diambil dari kehidupan di dunia, lalu Allah sisakan sampai nanti dalam kehidupan di akhirat. Yaitu adalah syariat ketika adanya syariat menikah untuk membentuk keluarga. Untuk memberi arti kepada kita. Sampai Allah sisakan syariat pernikahan. Tidak hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Untuk sekali lagi menyadarkan kita. Sekaligus pula memberikan refleksi perenungan untuk kita. Sedahsyat itulah keluarga dalam kehidupan orang beriman. Makanya tidak ada orang ketika mereka itu di surga, kecuali mereka pasti memiliki keluarga di dalam pernikahan yang mereka dapatkan. Entah di dunia ataukah mereka di surga nanti menikahnya. Makanya ketika kita mendapatkan Ibunda Maryam bintu Imran, sepanjang hidupnya beliau tidak menikah. Tapi tepat ketika beliau sudah meninggal dunia dan akhirnya menjadi penduduk surga, Ibunda Maryam nanti dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan dengan beliau di surga. Dan laki-laki itu adalah Rasulullah. Memberi kembali arti kepada kita. Keluarga itu sedahsyat itu dalam kehidupan orang yang beriman. Makanya kita tidak bisa menafikan keluarga. Lalu kita gampang kecewa dengan keluarga. Karena keluargamu, apapun itu yang sedang kamu rasakan hari ini, keluargamu menempati porsi terbesar setelah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita juga mendapati sebuah fakta lagi. Tidak ada orang yang paling setia mendoakan kita dan selalu mengingat kebaikan kita kecuali keluarga kita. Ya, karena ketika seseorang itu meninggal dunia, satu persatu orang akan sedih dengan kepergian kita. Tapi mereka tidak akan bertahan lama di dalam kesedihan ketika kita meninggalkan mereka. Sahabat kita mungkin bersedih 1 dan 2 hari, tapi setelah itu dia akan melanjutkan kehidupan. Karena dia memiliki beban, dia memiliki tugas yang harus dia selesaikan di dalam hidupnya. Mungkin bestie kita, mungkin sedih ketika kita meninggal dunia, tapi 3 hari sampai 5 hari mungkin dia akan kembali kepada aktivitasnya. Dan mungkin dia akan menemukan sahabat lain untuk menggantikan posisi kita yang telah meninggal dunia. Atasan kita yang senantiasa kita temui setiap harinya, ketika kita bekerja dari jam 9 sampai jam 5, mungkin ketika hari pertama kita meninggal dunia, dia sedih karena ada posisi yang lowong. Tapi tidak butuh 3 kali 24 jam, sudah ada orang lain yang siap mengisi posisi kita ketika kita telah meninggal dunia. Siapa yang paling setia kalau begitu dengan kita sampai ketika kita meninggal dunia? Kata para ulama ya cuma 3. 1 orang tuamu kalau masih hidup, yang kedua pasangan hidupmu kalau dia setia, dan yang ketiga adalah anak-anakmu yang mereka akan senantiasa mengingatmu dan terkadang akan bersedih seiring waktu pun mereka tidak bisa meninggalkan kesedihan. Di dalam hati mereka ada sebuah lubang. Ketika kita meninggalkan anak-anak kita, lalu anak-anak kita terus mengingat kita dan terus bersedih kalau mengingat kita. Itu cuma keluarga 3-3-nya. Untuk kembali mengatakan kepada kita, keluarga itu hal paling luar biasa di dalam kehidupan. Makanya akhirnya tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini kecuali mereka diberikan kesempatan untuk memiliki keluarga. Entah keluarga itu ketika dia mendapatkan orang tua, ataupun ketika dia melanjutkan kehidupan dengan menikah dan memiliki keturunan. Karena apa? Sekali lagi keluarga itu memiliki hal besar pada kehidupan manusia. Sampai ketika kita sudah berkalang tanah di dalam kubur, orang yang senantiasa mengingat kebaikan kita dan ingatan mereka tidak pernah lupa tentang kita dan selalu bersedih walaupun kita telah meninggalkan mereka bertahun-tahun, itu adalah keluarga.
untuk memberikan kepada kita. Kadang-kadang ada orang yang banyak meremehkan tentang keluarga, tapi yang mereka remehkan itulah yang mereka butuhkan pada kehidupan dunia dan matinya. Dan itu semakin menjelaskan kita betapa dahsyatnya tentang arti sebuah keluarga. Keluarga pula yang kita harus ingat, bukan hanya keluarga itu menjadi sebuah ketenangan pada kehidupan di dunia, tapi juga kita harus paham keluarga itu juga bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan rahmatnya Allah. Karena keluarga yang kita miliki, anak yang kita dapatkan bisa jadi menjadi sebuah sebab kita mendapatkan surganya Allah ketika kita memiliki anak yang merupakan bagian dari keluarga. Makanya kita mendapati dalam hadis riwayat Muslim, ada orang tua sama anak dihisap oleh Allah. Maka anak-anaknya dalam kondisi lebih taat dan lebih solih daripada orang tuanya. Orang tuanya lebih banyak dosanya dan lebih banyak maksiatnya dibandingkan anak-anak mereka. Anak-anak mereka karena mereka itu taat, anak-anak itu pergi, lalu anak itu dihisap dengan ringan, lalu akhirnya mendapatkan kitabnya di sebelah kanan, lalu melewati sirat dengan mudah. Lalu sampailah anak-anak yang soleh ini di depan pintu surga. Ketika mereka sudah di depan surga, mereka sadar kalau mereka di depan surga itu mereka tidak bersama dengan orang tua mereka. Dan mereka sadar betul orang tua mereka sedang kejajar di belakang. Disebabkan karena banyak dosa yang dilakukan orang tuanya. Anak-anak yang di depan surga ini yang menjadi keluarga, bagian dari anak dari orang tua yang tadi terjajar di belakang, mereka sadar orang tua mereka belum menyusul mereka di depan pintu surga. Maka pada saat itu Allah berfirman kepada anak-anak yang sudah di depan pintu surga, Udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Tapi anak-anak itu karena mereka masih memikirkan orang tuanya, mereka menahan langkah kakinya menuju kepada surga. Lalu anak-anak itu berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum mau untuk masuk surga, ya Allah. Sampai kami berjumpa dengan orang tua kami. Allah mengulang kembali perintahnya kepada anak-anak itu. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi anak-anak itu mengulang jawaban yang sama. Lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum berkenan masuk surga sebelum kami berjumpa dengan orang tua kami. Lalu Allah mengatakan pernyataan yang ketiga. Mali arahum. Kenapa orang tuamu mempertanggungjawabkan semua dosa yang telah mereka lakukan dan biarlah mereka dihisap. Lalu anak-anak ini tetap bertahan di depan pintu surga untuk menunggu orang tua mereka di depan pintu surga. Lalu Allah dengan rahmatnya yang begitu sempurna memberikan kepada anak-anak yang solih izin untuk memberi syafaat. Aku izinkan kalian memberi syafaat. Siapa yang kalian akan berikan syafaat? Anak-anak itu tidak ada yang mereka ingat kecuali keluarganya, bapak dan ibunya. Lalu anak-anak itu memberikan syafaat kepada bapak ibunya dengan izin Allah. Bapak dan ibunya yang asalnya tercecer di dalam hisab yang berat karena dosanya lebih banyak daripada ketaatannya, maka ibunya ini dan bapaknya ketika mendapatkan syafaat diringankan hisabnya. Karena fungsinya syafaat itu menggenapkan yang ganjil, menambah yang kurang, menebalkan yang tipis. Itu fungsinya syafaat. Yang kurang ditambah, yang tipis ditebalkan. Akhirnya kebaikannya mendapatkan kebaikan ketika mendapatkan syafaat. Orang tuanya akhirnya ketika mendapatkan syafaat, akhirnya mereka diringankan hisabnya melewati sirat dan berjumpalah dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Maka pada saat itulah Allah kembali berfirman dan memberikan perintah. Udkhulul jannah antum wa abaukum. Ini loh orang tuamu, ini loh keluargamu yang tadinya kamu tunggu, maka telah aku pertemukan kalian dengan keluarga kalian dari bapak dan ibu kalian. Sekarang kalian masuk surga bersama-sama. Akhirnya anak-anak itu menggandeng orang tuanya menuju kepada surga dan mereka masuk surga bersama-sama dengan orang tua yang mereka cintai. Jadi ada orang tua yang mereka nanti masuk surga bukan hanya karena sholatnya saja. Ada orang tua yang mereka masuk surga bukan hanya karena puasanya saja.
Tapi ada sebagian orang tua yang mereka itu mendapatkan surga karena kesalehan dan ketaatan anak-anak mereka. Dari ketaatan dan kesalehan anak memberi syafaat untuk orang tua. Dan akhirnya mereka bareng-bareng menuju kepada surganya Allah. Ini memberi arti lagi kepada kita. Masya Allah ya, masalah keluarga itu masalah besar. Tentunya ini bukan masalah kecil. Ini masalah luar biasa agung dalam kehidupan. Melibatkan semua unsur. Melibatkan unsur barzah. Melibatkan unsur kehidupan akhirat. Melibatkan unsur bagaimana di surga dengan adanya pernikahan membentuk keluarga. Melibatkan unsur kenikmatan surga. Bahwasanya kenikmatan surga itu paling puncak trendingnya itu adalah berjumpa kembali dengan keluarga kita. Itu memberi arti kepada kita. Apapun yang sedang kita rasakan kepada keluarga kita. Mau tidak mau, suka tidak suka. Keluarga ini berperan besar dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan ini yang menjadikan kita harus paham untuk menghargai kembali. Keluarga itu adalah sesuatu yang sangat meaningful dalam kehidupan manusia. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati di dalam surat Al-Furqan 74. Di dalam surat Al-Furqan 74 Allah menyampaikan kepada kita, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-74. Silakan ibu-ibu dan bapak membuka kitabnya. Di dalam kitab tersebut Allah menyampaikan ada sebuah doa yang dimintakan oleh orang-orang solih kepada Allah. Di mana orang solih itu berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami dalam keluarga, anak-anak kami yang mereka itu menjadi penyejuk pandangan kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa." Jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Maka yang menarik adalah kalau kita membedah surat Al-Furqan 74, kita akan menjumpai dan kita akan mendapatkan di dalam ayat ini, surat Al-Furqan 74. Bahwasanya manusia itu tidak akan pernah mampu menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa sampai dia itu mendapatkan keluarga, pasangan yang penyejuk pandangan. Kalau sudah antara pasangan itu penyejuk pandangan, maka anak-anak mereka akan menjadi penyejuk pandangan. Dan kalau keluarga sudah dalam kondisi harmonis, ketika mereka sakinah, mereka dalam ketenangan, maka sesungguhnya keluarga ini berpotensi besar untuk melejitkan potensinya sebagaimana closing pada ayat itu. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan menjadikan mereka pemimpin orang yang bertakwa. Lah itulah yang menjadikan kita, inilah yang menjadikan kita, ini tambahan dari setiap puzzle-puzzle yang tadi saya sampaikan, kembali memberi makna kepada kita. Arti keluarga itu begitu dahsyat. Sehingga ketika kita memahami tentang arti keluarga yang begitu dahsyat, kita kembali mereposisi bahwasanya jangan sampai apapun yang sedang kita jalani, aktivitas yang sedang kita lakukan, menggeser tentang keagungan arti keluarga pada kehidupan kita. Supaya memang betul-betul keluarga itu memberi makna sekaligus memberi energi besar di dalam kebaikan, sekaligus pula energi ketaatan dalam kehidupan itu bernama dengan keluarga. Ya, karena apa? Sekali lagi, kualitas keluarga membentuk kualitas peradaban. Makanya saya pernah membaca di dalam sebuah kitab, musuh-musuh Islam kalau tidak suka dengan Islam, ada 3 yang mereka lakukan. 1, mereka merusak pendidikan supaya pendidikan itu tidak berorientasi kepada pendidikan akhirat, tapi hanya untuk urusan duniawi semata. Ketika urusan duniawi lepas kontrolnya dari keterkaitan urusan akhirat, ya lepas. Akhirnya lebih liar daripada kuda yang paling liar sekalipun. Maka yang pertama yang dirusak adalah masalah kurikulum. Yang kedua, yang dirusak itu apa? Yang kedua yang dirusak itu kalau ingin menghancurkan peradaban Islam itu, yang dirusak itu adalah dihancurkan ulamanya. Sehingga ulamanya dihancurkan. Bagaimana ulamanya tidak lagi memiliki khidmah kepada dakwah. Lalu akhirnya ulamanya memiliki pemikiran yang rusak yang tidak lagi mencari keridhaan dari Allah sesuai dengan syariat. Dirusak ulamanya.
Setelah merusak kurikulum, setelah merusak ulama, yang ketiga yang dirusak adalah keluarganya. Karena apa? Karena memang pecahnya keluarga itu menyebabkan banyak problem dalam kehidupan. Disitulah kita akhirnya paham. Berarti teori terbaliknya, kalau ingin menghancurkan peradaban, hancurkan ulamanya, hancurkan kurikulumnya, dan hancurkan keluarganya. Berarti teori terbaliknya, mafhumul mukhalafahnya itu apa? Simpel. Kalau kita ingin membentuk peradaban, terkadang dimulai dari sesuatu yang paling sederhana. Dan itu adalah bernama keluarga di dalam kehidupan yang Allah berikan pada lintas takdir yang Allah bagikan kepada setiap manusia. Keluargamu adalah urusan besar. Dan keluarga ini bukan urusan kecil. Keluarga ini yang menyebabkan sebagian dari orang tua itu masuk surga. Urusan keluarga itu adalah urusan yang menjadi teriakan penghuni kubur yang pertama ketika ingin berjumpa dengan keluarganya. Urusan keluarga itu urusan besar. Sampai salah satu rumpun puncak kenikmatan surga itu kenikmatan berjumpa dengan keluarga. Setelah kita paham, lalu kita tercerahkan. Lalu kita mulai menyadari suamimu, istrimu, anakmu, bapak dan ibumu itu adalah hal besar yang Allah berikan karunia anugerahnya pada kehidupan kita. Maka tentunya kita juga harus paham di sisi yang lain. Di sisi yang lain itu apa? Ternyata memiliki keluarga itu bukan sesuatu yang gampang. Karena ada beberapa hal yang kita harus sadari ketika kita memiliki keluarga itu. Maka setidaknya ada 3 fakta yang kita harus paham tentang sebuah konsep bahwasanya keluarga itu urusan besar. Membawa pengaruh yang sangat luar biasa besar. Menjadi energi dan menjadi vibes yang positif kalau kita memiliki keluarga yang tenang, sakinah dan memiliki keluarga yang harmonis. Tapi ada 3 fakta yang kita harus paham. 3 fakta ini harus kita mengerti, harus kita pahami dengan baik, supaya kita mampu untuk merumuskan apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga yang kita tahu keluarga itu nikmat besar yang Allah anugerahkan pada kehidupan. Apa 3 fakta tentang keluarga? Dari sisi yang membangun, dari sisi yang memberi kepada kita sebuah input untuk memberi kesadaran dan kewaspadaan. Ada 3 hal yang kita harus paham tentang keluarga untuk memberikan sebuah sikap kewaspadaan. Yang pertama, keluarga itu merupakan perkara yang dibenci oleh setan. Jadi keluarga itu merupakan perkara yang paling dibenci oleh setan. Makanya salah satu tempat yang banyak setannya adalah kehidupan rumah tangga. Makanya banyak sekali terjadi terkadang pertengkaran hal-hal kecil. Ketika banyak suami ataupun istri terlibat cekcok yang besar. Padahal kalau jujur di breakdown, akar masalahnya itu akar masalah yang kecil. Kenapa banyak masalah kecil bisa menjadi besar di dalam hidup rumah tangga? Simpel. Gampang. Karena setan itu yang mengompor-ngompori. Supaya ketika ada bara, ketika dikompori oleh setan, maka akhirnya menjadi api yang membakar. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Banyaknya pecah biduk rumah tangga. Tanpa mereka menyadari. Pecahnya biduk rumah tangga itu disebabkan karena strategi setan. Yang menempel pada dinding rumah kita. Yang menempel pada meja. Yang menempel pada peralatan makan. Yang menjadikan kita tanpa kita sadari di dalam rumah. Tercipta hawa yang panas. Supaya akhirnya terbakar dan menimbulkan kerugian besar dan korban pada satu institusi yang bernama keluarga. Itulah yang menjadikan kita memahami ini fakta yang pertama. Supaya setiap dari kita ketika kita bersama dengan keluarga kita jangan sampai lalai. Di balik kita ketawa sama istri kita, di balik kita bercanda dengan suami kita, di balik kita sedang merangkul anak-anak kita dan merasakan rona kebahagiaan bersama keluarga, makhluk yang tidak suka dengan kebahagiaan setiap keluarga itu setan. Dia tidak suka. Kenapa setan tidak suka? Orang itu merasa tenang pada keluarga. Karena setan tahu. Tidaklah satu keluarga ketika mereka betul-betul tenang, ketika mereka betul-betul menjalankan perannya, maka keluarga itu berdampak besar pada kehidupan manusia menuju kepada rahmatnya Allah. Karena setan itu tahu
Betapa besarnya fungsi keluarga kalau sudah benar memberikan kekuatan yang besar orang untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Itulah yang menjadikan setan itu tidak pernah senang dengan keluarga. Dan mereka selalu membuat 1001 strategi bagaimana setiap masalah bisa memecahkan biduk rumah tangga dan menjadikan biduk rumah tangga itu menjadi korban-korban yang berjatuhan di muka bumi. Tidak lagi berjumpa, tidak lagi bertemu, tetapi justru saling membenci. Anak membenci ibunya, suami membenci istrinya, istri dendam sama suaminya. Yang terkadang hari ini sudah menjadi sebuah fenomena, itu tidak lepas dari sebuah strategi setan. Karena apa? Kalau orang sudah kecewa keluarga, itu dampak kerusakannya luar biasa. Jaga karsa. Bapak-bapak kecewa dengan istri, dibunuh 4 anak. Ya, ada seorang bapak lagi kecewa emosi mungkin dengan keluarganya, ada triggernya, anaknya dibanting sampai meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita berpikir kenapa ini bisa semua terjadi? Ya karena kita harus paham fakta yang tidak terpisahkan dari keluarga. Fakta yang pertama bahwasanya setan itu senantiasa menjadi makhluk yang paling tidak suka dengan arti keluarga. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim itu Allah berfirman, Rasulullah bersabda, bahwasanya setan itu membangun kerajaannya dan singgasananya di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma', kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, iblis itu kerajaannya di atas air. Iblis itu kerajaannya di atas air. Maka setiap pagi iblis itu mengumpulkan semua bala tentara dari kalangan jin dan kalangan setan. Maka iblis itu apel pagi untuk mengutus setiap jin dan setiap setan beredar menggoda manusia dan menyelewengkan manusia setiap pagi. Nanti sorenya setan-setan itu harus datang kembali apel sore untuk melaporkan setiap perbuatan jahat yang telah mereka lakukan ketika menggoda manusia. Kata Rasulullah. Maka ketika sore hari semua setan berkumpul melaporkan satu persatu apa yang telah mereka lakukan ketika menggoda manusia. Dan mereka melaporkan kepada iblis, kata Rasulullah. Dan ketika dilaporkan kepada iblis satu persatu perbuatan setan-setan itu, tidak ada yang menarik perhatian sang iblis. Saya telah menjadikan orang minum khamr, saya telah menjadikan orang membunuh, saya telah menjadikan orang melakukan ini dan itu. Setan datar, iblis datar menerima laporan itu. Sampai ada satu setan, kata Rasulullah. Setan itu datang kepada iblis pada sore itu dan melaporkan, hatta taraktuhu hatta farraqa zaujatahu. Maka setan ini unik, setan ini berbeda. Dia melaporkan kepada iblis, aku meninggalkan 2 orang, tidaklah aku tinggalkan mereka kecuali sang suami menceraikan istrinya. Maka ketika iblis mendapatkan laporan dari setan, salah satunya yang memberikan laporan bahwasanya dia telah meninggalkan seorang laki-laki sampai laki-laki itu menceraikan istrinya, langsung iblis itu senang dan memberikan respon. Ni'mas syaitanu anta. Sebaik-baik setan itu kamu. Jadi itu yang menjadikan kita akhirnya paham fakta yang kita sadar atau tidak sadar. Di dalam rumah kita itu terkadang banyak setan. Sehingga dia itu menunggu kesempatan dan momen. Apa yang bisa dia menumpang pada momen itu supaya terjadi pertengkaran. Makanya kadang-kadang banyak suami istri ketika mereka habis bertengkar, lalu mereka baikan kembali. Seiring waktu ke depan berjalan, mereka membicarakan pertengkaran mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka itu sama-sama ketawa. Kok bisa ya masalah gitu kita bertengkar? Karena kita tidak sadar bahwasanya setan itu ada. Nempel di tempat tidur kita, menempel di lemari kita, menempel di atap rumah kita, menempel di lemari buku kita. Dia selalu ada. Dan itu memberi arti kepada kita. Masya Allah ya. Berarti tidak ada orang yang paling layak untuk berlindung dari setan kecuali orang yang mereka berumah tangga. Kenapa? Setiap waktunya akan dijadikan celah bagi setan bagaimana menimbulkan pertengkaran di antara keluarga itu. Karena apa? Setan tahu pertengkaran keluarga itu bisa membuat orang itu kalah.
Pertengkaran keluarga itu bisa membuat orang itu kalah. Dan pertengkaran keluarga itu akan merusak kualitas manusia dalam kehidupan. Istri menjadi ambruk, laki-laki menjadi tidak berguna, merasa tidak berguna. Anak-anak jadi akhirnya benci dengan hidupnya ketika mendapati orang tuanya terlibat terus di dalam pertengkaran. Setelah saya sampaikan dalil dalam riwayat Muslim bahwasanya ternyata fakta pernikahan yang pertama bahwasanya setan itu ada di dalam rumah tangga dan mereka menunggu momen yang tepat untuk membenturkan hati kita dan mengadu domba hati kita dengan hati keluarga kita, maka saya datangkan sebuah penjelasan dari sebuah dalil, referensi tambahan supaya kita tambah yakin. Saya ambilkan minuman ini. Saya ketika mengambil minuman ini, lalu saya akan minum. Apakah setan akan melihat saya akan minum? Setan melihat Umar Mita ngambil minuman. Lalu dia memperhatikan apakah saya membaca bismillah atau tidak. Kalau saya membaca bismillah, setan lepas tangan. Angkat tangan setan. Tidak bisa minum apa yang saya minum. Kenapa? Disebutkan nama Allah. Tapi kalau saya tidak membaca bismillah, ini enggak habis ya. Lalu saya tidak membaca bismillah, saya langsung minum saja. Maka setan langsung masuk ke dalam minuman itu dan mengambil manfaat minuman itu sebelum minuman itu kita teguk. Itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Maka ini merupakan sebuah analogi sederhana. Kalaulah persoalan kamu minum saja, ternyata setan memanfaatkan. Kalau kamu membaca bismillah, dia tidak bisa memanfaatkan. Kalau kamu tidak membaca bismillah, dia memanfaatkan. Itu baru urusan minum, apalagi urusan bernama keluarga. Makanya itulah yang menjadikan kita semakin paham ya. Orang yang sudah memiliki keluarga itu adalah orang yang sejatinya ekstra meminta perlindungan kepada setan. Meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Karena pada dasarnya tidak ada makhluk di alam semesta ini yang paling benci dengan keluarga yang kita miliki kecuali adalah setan. Dan tidak ada yang mereka harapkan dalam sebuah desain besar mereka untuk merusak kualitas kehidupan kita kecuali merusak kualitas kita bersama dengan keluarga kita. Ini fakta yang pertama. Fix dan confirm. Setan adalah makhluk yang paling benci dengan pernikahan yang membentuk keluarga. Setan tidak suka melihat saya rukun dengan istri saya. Setan tidak suka saya dan istri akrab dengan anak-anak. Itu sudah dikabarkan oleh baginda Nabi SAW. Makanya kalau kita mengerti tentang hadis ini, lalu kita nanti bertengkar dengan keluarga kita, jangan-jangan kita tidak lagi bertengkar dengan pandangan yang kita miliki. Jangan-jangan kita bertengkar hanya karena kita terbawa emosi sampai akhirnya kita dimanfaatkan oleh setan. Hati-hati. Pertengkaran yang terjadi dalam keluarga 70%. Bukan karena pertengkaran itu harus terjadi. 70% pertengkaran dalam keluarga hanya karena ulahnya setan yang berhasil mengadu domba. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua yang kita pahami tentang pernikahan. Fakta yang kedua yang kita pahami tentang pernikahan itu apa? Bahwasanya pernikahan itu juga melewati banyak sekali ujian yang harus membutuhkan kesabaran. Karena pernikahan itu ibaratnya mawar. Pernikahan itu ibaratnya mawar. Yang ketika kita melihat keindahan mawar itu, maka kita harus siap dengan durinya. Kita harus siap dengan durinya dong, namanya juga mawar. Ya. Maka sesungguhnya sama pula di dalam kehidupan kita. Di dalam pernikahan. Pernikahan itu kayak mawar. Terkadang orang siap dengan berkahnya mawar, tapi tidak siap dengan durinya. Padahal pernikahan itu ya sebagaimana mawar dengan durinya. Pernikahan itu sebagaimana permukaan air laut. Indahnya permukaan air laut tidak menafikan adanya karang yang siap merobek. Yang siap merobek biduk rumah tangga. Maka disitulah fakta yang kedua yang kita harus paham.
Kadang-kadang pernikahan itu harus siap dengan segala hal-hal tidak terduga. Ya. Karena memang banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dan menimpa pada satu keluarga dan bisa menyebabkan banyak masalah pada keluarga itu. Makanya itulah yang menjadikan kita paham kenapa kesabaran kita bersama keluarga itu 2 kali sabar yang kita berikan dibanding kesabaran yang kita berikan sama orang. Kesabaran sama orang itu 1, tapi sabar kepada keluarga itu sabar yang membutuhkan 2 kali sabar. Kenapa? Pertama, alasannya kenapa sabar sama keluarga itu 2 kali sabar. Yang pertama, karena kita telah berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, tapi justru terkadang kita yang diuji dengan keluarga kita. Contoh nih, suami. Kenapa sabar sama keluarga itu merupakan sabar yang membutuhkan 2 ekstra kekuatan sabar? Karena kamu memberikan nafkah kepada keluarga, tapi kamu akan mendapatkan ujian dari keluarga yang kamu berikan nafkahnya. Itu yang pertama. Ya. Jadi ujian sabar kepada keluarga itu ujian yang besar. Yang kedua, kenapa kesabaran itu di dalam keluarga itu sangat besar? Karena sesungguhnya kita dipertemukan dengan orang yang memang dalam banyak hal berbeda dengan kita. Walaisa dzakaru kal unsa. Dan sesungguhnya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Karakternya, latar belakangnya, ya, karakternya, pendidikannya, keluarganya itu berbeda. Yang mana membawa perbedaan dan titik perbedaan, membawa perbedaan dan titik pandangan yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya itu kan luar biasa. Ya, sehingga akhirnya disitulah kita mendapati kesabaran sama keluarga itu 2 kali yang lebih besar. Makanya ketika kita di dalam pernikahan ada fakta yang kedua. Kalau pernikahan itu tidak selamanya kita harus mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Kadang-kadang di dalam pernikahan itu memberikan kepada kita ujian yang tidak pernah terduga. Kita tidak pernah tahu di dalam keluarga kita. Makanya inilah yang menjadikan kita memahamkan tentang perkara ini. Banyak anak muda atau kita yang sudah tua, kadang-kadang ketika kita memiliki keluarga, kita itu lupa bahwasanya kesabaran kita kepada keluarga kita itu harus kita berikan inputnya 2 kali suntikan daripada suntikan yang kita berikan ketika memberi kesabaran sama orang. Akhirnya apa? Banyak orang ketika berhadapan dengan orang lain, kesabarannya setebal besi dan baja. Tapi kalau dia sama keluarga, kesabarannya setipis tisu dibelah menjadi 2. Nah, ini kan terbalik. Ini nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau kita mendapati bahwasanya kata-kata yang tepat itu adalah ketika kamu menghadapi orang, berikanlah kesabaranmu setebal besi. Tapi ketika kamu menghadapi keluargamu, berikanlah kesabaranmu setebal baja. Karena apa? Kata para ulama, fakta yang kedua, bahwasanya di dalam pernikahan ketika kita memiliki keluarga, kita harus siap dengan sisi-sisi yang tidak terduga di dalam pernikahan kita. Dari banyak hal. Makanya kesabaran di dalam berkeluarga itu 2 kali sabar. Dan kita paham kan, sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga sabar ketika menghadapi setiap cobaan. Di antara 3 sabar ini mana yang paling puncak pahalanya di sisi Allah? Sabar ketika menghadapi, sabar di dalam melakukan ketaatan. Sabar di dalam melakukan ketaatan itu cakupannya apa, Ustaz? Sabar ketika mendampingi orang tua, sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika menjalankan sunnah, dan termasuk wilayah sabar dalam ketaatan itu apa? Sabarmu bersama keluarga. Kalau kita tidak memberikan kesabaran di dalam kehidupan keluarga kita, kita akan sering terluka, tangan kita sering berdarah. Dan darah itu mengalahkan indahnya mawar yang kita lihat dibanding darah yang mengotori dan telah membasahi telapak tangan kita. Telapak tangan kita. Makanya fakta yang kedua inilah yang menjadikan kita mengerti sabar itu penting sekali. Ya. Sekali lagi sabarmu sama orang setebal besi.
Tapi sabarmu sama keluarga setebal baja. Ya. Supaya betul-betul kita paham, tidak ada sebuah pilar yang paling dibutuhkan pada kehidupan keluarga kecuali adalah pilar kesabaran. Ya. Tidak akan membahayakan masalah selama kita memiliki sebuah kesabaran yang lebih besar daripada kesalahan pasangan kita. Makanya simple kok. Dalam keluarga itu terkadang kalau sabar kita lebih besar daripada kesalahan suami kita, tidak akan membahayakan. Kalau ada seorang suami sabarnya lebih besar daripada kesalahan seorang istri, tidak akan membahayakan masalah yang mereka jumpai. Disitulah yang kedua. Sabar itu yang kita harus paham adalah fakta di dalam pernikahan. Indahnya mawar terkadang disertai dengan cobaan duri yang siap membuat tangan kita berdarah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang fakta masalah kehidupan berumah tangga yang disampaikan oleh para ulama, yang ketiga itu apa? Bahwasanya di dalam kehidupan kita berumah tangga pasti banyak sekali fitnahnya. Pasti banyak sekali fitnahnya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya berapa banyak orang ketika mereka menikah lalu mereka mendapatkan fitnah masuk kepada keluarga itu dan merusak semuanya. Fitnah dan setan itu kurang lebih sama, tapi tetap ada perbedaan. Ya, maka setan sering memanfaatkan fitnah, walaupun terkadang fitnah datang sendiri tanpa diantarkan oleh setan. Tapi setan itu selalu memanfaatkan fitnah. Dan fitnah itu bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada sebuah kerusakan di dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Karena apa? Karena memang fitnah banyak dalam kehidupan berumah tangga itu. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, ada orang menikah sudah 22 tahun. Tapi rusak pernikahannya gara-gara fitnah seorang wanita yang hadir pada keluarga itu. Rusak pernikahan yang sudah dijalani selama 22 tahun. Nah itulah yang menjadikan kita paham 3 fakta ini, lalu menjadikan kita akhirnya memahami kewaspadaan. Jadi keluarga itu memiliki posisi yang besar, yang tadi kita terangkan di awal. Lalu akhirnya kita juga paham ada 3 fakta yang sering terlupakan manusia ketika memiliki hidup rumah tangga. Bahwasanya 3 fakta itu apa? Sesungguhnya pernikahan itu banyak setannya, pernikahan itu indah sebagaimana mawar, tapi jangan lupa dengan durinya. Dan ternyata pernikahan itu memiliki banyak sekali fitnah. Yang terkadang fitnah itu datang meresek ke dalam rumah kita dan merusak apapun yang telah kita bangun berpuluh-puluh tahun. Naudzubillah min dzalik. Maka itulah yang semakin menjadikan kita, berarti kita itu sangat berhajat besar kepada sebuah kekuatan dalam pernikahan. Karena apa? Ya karena ini adalah masalah besar. Dan ternyata masalah besar yang bernama pernikahan itu disertai dengan 3 fakta yang membuat kita harus waspada pada perjalanan kita mengawal biduk rumah tangga dan keluarga yang kita miliki, maka disitulah kita akhirnya ngerti, Masya Allah. Berarti kita sangat membutuhkan banyak pertolongan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena bagaimanapun kita berkeluarga, bertahun-tahun kita menikah, kita harus sadar loh ya, pemilik hati suamimu itu bukan kamu tapi Allah. Pemilik hati istrimu, walaupun kamu sudah menikahi dia bertahun-tahun, itu bukan milikmu, tetapi miliknya Allah. Dan semakin menjadikan kita paham, berarti kita ini lemah. Dan kita tidak bisa merasa bahwasanya diri kita sendiri dan kekuatan kita yang bisa memberikan pertolongan pada setiap apapun yang kita jumpai dalam keluarga. Tidak bisa gitu. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah yang menjadikan kita ngerti. Apa pertolongan-pertolongan ini yang harus selalu kita hadirkan, Ustaz? Pertolongan-pertolongan yang selalu harus kita hadirkan dalam kehidupan rumah tangga ini yang terkadang lupa banyak orang. Lalu merasa bahwasanya pertolongan pada keluarga itu hanyalah ketika pergi ke psikiater nanti. Pergi kepada psikolog ataupun pergi kepada konsultan pernikahan. Tidak salah pergi ke konsultan pernikahan itu tidak masalah. Tapi sebenarnya pertolongan pertama pada keluarga kita ketika kita tahu keluarga itu besar, tapi diiringi dan dibarengi dengan fakta yang membuat kita khawatir,
Maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti apa yang bisa menjadikan kita meraih pertolongan dalam kehidupan hidup rumah tangga. Apa perkara yang bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan dalam urusan rumah tangga kita. Dan inilah yang kita harus pahami. Ya, inilah yang harus menjadikan kita paham. Ya. Makanya akhirnya para ulama menjelaskan kepada kita. Banyak sekali hal-hal yang harusnya menjadi sandaran setiap keluarga. Di dalam komitmen keluarga ini ketika ingin mendapatkan pertolongan. Supaya setiap ada turbulen, setiap ada gelombang yang besar, yang menghantam kepada hidup rumah tangga, yang kita cintai, yang kita sudah mulai mereposisi bahwasanya keluarga kita ini merupakan urusan besar, maka inilah yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Supaya betul-betul kita berjumpa pada kehidupan di dunia dan berjumpa kembali pada kehidupan di akhirat. Ingat loh ya, tidak setiap keluarga yang berjumpa di dunia menjadi keluarga yang berjumpa di akhirat. Kalau kita membaca satu persatu ayat, kita akan paham. Ada 4 tipe keluarga. Bertemu di dunia, bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Ada tipe yang kedua. Ada tipe keluarga yang bertemu di dunia, bertengkar di akhirat. Ada yang ketiga, bertemu di dunia, bertemu di dunia, tidak bertemu di akhirat. Yang keempat, tidak bertemu di dunia, tetapi bertemu di akhirat. Ya. Jadi keluarga itu 4. Ya. Ada keluarga yang ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Ini keluarga yang menjadi impian kita. Goals couple-nya kita itu ya menjadi keluarga secinta, senyawa, sesurga. Bukan hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Kayak siapa? Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Sehidup sesurga. Ada keluarga yang kedua, keluarga yang ketemu di dunia bertengkar di akhirat. Itu yang Allah maksudkan di dalam surat Az-Zukhruf 67. Al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti berapa banyak orang yang saling mencintai, bersahabat, karib kerabat, keluarga yang mereka saling mencintai di dunia. Tapi akhirnya mereka bertengkar hebat di akhirat. Bertengkar dengan keluarganya masing-masing. Kecuali orang yang bertakwa. Ada yang ketiga. Keluarga yang ketemu di dunia tidak ketemu di akhirat. Keluarga siapa ini? Keluarga orang-orang yang tidak beriman sama Allah. Ketemu di dunia, tidak lagi perjumpaan di akhirat. Kenapa? Kesyirikan dan kekufuran membakar tiket perjumpaan. Ada yang keempat, ada keluarga yang tidak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Contoh, kita dengan kakek kita tidak ketemu. Kalau sama-sama beriman, nanti ketemu, nanti kakek kita berkata, saya dulu mbahmu, nak. Kamu cucuku. Wah, saya dulu nggak ketemu di dunia, mbah. Ya, saya adalah kakekmu. Saya kakek nomor 1, itu kakek 2, itu kakek 3. Ada yang semacam itu. Lah inilah yang semakin menjadikan kita paham. Konsep orang beriman itu selalu lebih beyond daripada konsep orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Makanya keluarga dalam kehidupan kita tidak hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Lah inilah yang menjadikan kita semakin kita berhajat kepada banyak pertolongan-pertolongan dalam kehidupan. Nah inilah yang menjadikan kita nanti kita pelajari dan poin-poinnya banyak dan tidak mungkin saya menjelaskan semuanya pada kesempatan ini. Tapi setidaknya kita belajar di dalam mukaddimah ini adalah keluarga itu hal besar, keluarga itu hal agung. Tapi di sisi yang lain keluarga itu ada 3 hal faktanya. Banyak setannya, banyak fitnahnya. Dan sesungguhnya keluarga itu sangat membutuhkan pertolongan yang besar pada kehidupan supaya menjadi sebuah keluarga yang berjumpa di dunia. Lalu menjadi pasangan yang kembali dipertemukan di akhirat.